Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Carlita TV. Malam hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kemana PKS dan Sanujo Pinta Merta akan berlabuh di Pilkada Lebak. Oleh karena itu, malam hari ini kita telah mengundang Pak Sanuji di studio Carlita TV. Apa kabar Pak Sanuji? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kondisi Kabupaten Lebak? Baik, alhamdulillah. Baik juga ya. Hal yang paling mendasar, langsung ke pertanyaan kita pada malam hari ini Pak Sanuji. Hal yang paling mendasar apa yang membuat Bapak ikut meramaikan bursa Pilkada Lebak? Saya kira kita mesti bertanya sama rakyat ya. Ya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat dari pilkada itu? Kalau kita raba-raba, mungkin rakyat menginginkan ada pemimpin baru yang bisa menemani mereka. Ada pemimpin baru yang bisa lebih melayani mereka. Ada pemimpin baru yang kira-kira tidak berjarak gitu dengan mereka. Berjarak. Ya itulah kira-kira apa namanya. Kalau kita tanya motivasi dari saya mengapa terjun ke Pilkada Lebak, salah satunya adalah itu. Yang kedua, saya diamanahi di DPRD. Sudah, ini periode ketiga sebagai ketua fraksi ya, di DPRD Banten. Sudah periode ketiga, tentu rasanya ingin lebih maksimal memberikan kontribusi untuk Lebak, untuk masyarakat Lebak. Kalau kemudian masuk wilayah eksekutif ya. Karena sudah 3 periode ya, di legislatif mungkin orang bilang legislatif biasanya biasa-biasa aja, bisanya ngomong aja gitu kan, atau kritik aja. Dan masyarakat butuh bukti. Masyarakat kita ini kan butuh real, konkret ya. Di eksekutif kita bisa lebih berekspresi untuk menjalankan visi misi yang selama ini saya sampaikan kepada masyarakat ketika menjadi anggota legislatif. Jadi insya Allah bisa lebih maksimal melayani masyarakat ketika memasuki wilayah eksekutif. Apakah pengalaman di DPRD-nya akan dijadikan sebagai contoh untuk nanti memimpin di Lebak seandainya kalau Pak Sanuji ini kemudian jadi calon bupati di Kabupaten Lebak? Ya, insya Allah saya tidak berubah. Inilah saya. Tidak berubah gitu ya. Inilah saya. Sebagaimana saya menjadi anggota legislatif, sebagaimana saya melayani masyarakat, turun menemui masyarakat, dan itu yang akan saya lakukan lagi kalau kemudian rakyat mempercayakan saya untuk memimpin Lebak 5 tahun ke depan. Ya tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Karena turun, silaturahim, ketemu, berkumpul bersama masyarakat. Jadi tidak akan pernah ada jarak sedikit pun dengan masyarakat. Nah, dan sebagaimana saya tulis di media sosial saya, hari-hari saya adalah menemani masyarakat. Hari-hari saya adalah menemani masyarakat Lebak gitu. Iya, sebagai pelayan umat tentunya Pak Sanuji ya. Insya Allah gitu. Iya. Di deklarasi Bapak kemudian pernah mengeluarkan tagline Lebak Emas nih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, karena emas ini Bapak singkatkan bahwa adalah salah satunya berarti ekonomi maju, adil, sejahtera. Ekonomi maju, adil dan sejahtera. Mungkin dinarasikan seperti apa? Digodok oleh tim sebenarnya. Saya sebagai salah satu anggota tim. Ekonomi maju, adil dan sejahtera artinya bahwa memang apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat itu kan merasakan ekonomi, ya. Mereka ingin bahwa mereka punya pekerjaan. Yang selama ini banyak pengangguran bisa ada jalan keluar. Lalu masyarakat ingin punya pekerjaan, ada daya beli. Inilah hari-hari yang saya melihat di masyarakat kondisinya bahwa mereka ingin ekonominya membaik, lalu punya pekerjaan, tidak lagi nganggur, dan ada daya beli. Pak Sanuji, apakah kemudian artinya permasalahan yang paling besar di Lebak adalah soal ekonomi? Karena saya pikir juga persoalan di Lebak selain ekonomi sudah terlalu banyak. Ya, kalau kita lihat memang alasan mengapa masyarakat pendidikan masyarakat Lebak ini rata-rata lama sekolahnya misalnya masih jauh dari target nasional. Alasannya adalah walaupun sekolah sudah gratis, itu
biaya sekolah, biaya ongkos dan sebagainya. Ini kan sebenarnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya. Penyebab utama. Ya, dan kemudian misalnya ada pengangguran. Ini kan sebenarnya bagian dari ekses ya ekonomi. Lalu kemudian petani yang masih belum berdaya. Ini kan mayoritas Lebak misalnya petani. Ini kan butuh perbaikan ekonomi. Saya kira memang jawaban untuk masyarakat Lebak ini mereka perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi. Kalau ada perbaikan ekonomi, mereka punya pekerjaan, ada pengangguran terkurangi, mereka punya kemampuan membeli, punya daya beli. Iya. Kalau boleh jujur nih Pak Sanuji, pendapat Pak Sanuji sendiri terhadap kepemimpinan JB dan Amir Hamzah seperti apa? JB sudah melaksanakan pekerjaannya memimpin Lebak mungkin 2 periode. 2 periode. Segala suka duka beliau. Lalu kemudian Pak Amir menemaninya wakil bupati 1 periode. Beliau birokrasi. Tentu beliau paling paham bagaimana merasakan masyarakat Lebak. Tetapi saya Sanuji punya obsesi juga. Punya obsesi juga. Artinya obsesi itu adalah dorongan dari masyarakat. Ya, punya keinginan kuat bahwa saya ingin masyarakat ini kesejahteraan mereka membaik, ya kan? Kehidupan ruhani mereka juga membaik. Masyarakat yang ekonominya baik, masyarakat yang senang ibadah, masyarakat yang hidup suasana religius, ya, tumbuh dan ekonomi membaik. Jadi saya ingin lebih memadukan lagi pembangunan berjalan, ekonomi membaik, dan suasana ruhi, suasana masyarakat beribadah, suasana bahwa ulama kiai itu menjadi anutan buat masyarakat, pembimbing masyarakat. Sehingga kalau kita ibaratkan Al-Quran menyebutnya baldatun thayyibatun. Apakah JB tidak memperhatikan itu Pak Sanuji? Ya, saya kira JB pasti memperhatikan ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, JB punya misi, punya visi, punya obsesi, dan saya Sanuji juga punya visi, punya misi, punya obsesi yang saya ingin wujudkan bahwa inilah gitu. Inilah JB memimpin Lebak, tapi Sanuji juga inilah Sanuji ingin memimpin Lebak. Iya, berarti Bapak Sanuji ini mengakui bahwa JB telah berhasil membangun dan meletakkan fondasi-fondasi pembangunan. Ya, saya kira ada banyak yang beliau kerjakan. Ya. Namun Lebak ini memang tidak cukup 1 periode 2 periode kepemimpinan. Saya kira perlu lebih lagi pemimpin yang bisa melayani, bisa dekat dengan masyarakat, pemimpin yang betul-betul bisa hari-harinya menemani masyarakat, pemimpin yang betul-betul mau jatuh bangun ya, mau susah bersama masyarakat. Dengan pemimpin yang siap seperti itu, kita berharap ada percepatan yang lebih lagi, pembangunan, infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan suasana religius juga tumbuh berkembang lebih cepat lagi di Lebak tentunya. Pak Sanuji, saya ingin juga tertarik soal, mungkin Pak Sanuji bisa memberikan pandangan soal peran Amir selama kepemimpinan JB Amir di periode sebelumnya. Ya, saya kira beliau menemani Pak Bupati, beliau menjadi wakil bupati, menemani dan sudah berjalan hampir mendekati akhir dari periodisasinya, dan masyarakat sekarang bisa menilai, kan, masyarakat menilai, dan tentu puncak dari penilaian mungkin akan pilkada itu menjadi nanti ukuran buat masyarakat ya. Dan saya saya katakan bahwa kita ini pemimpin-pemimpin baru itu meneruskan apa yang sudah baik dari yang lama, ya kan? Meneruskan yang sudah baik dari pemimpin-pemimpin lama dan melakukan perbaikan lebih cepat lagi terhadap apa yang masih lambat di waktu yang lama, dan kita ingin juga mengoreksi apa yang kekurangan waktu yang lama. Jadi pemimpin itu pada dasarnya tidak bisa menafikan apa yang sudah berlalu, tapi dia mengambil fondasi yang sudah ada dan dia meneruskan lebih cepat lagi. Pembangunan lebih cepat lagi. Saya ingin mendalami juga Pak Sanuji terkait dengan apa sih konsep Bapak nanti ke Lebak ini ketika tentunya calon bupati dan mudah-mudahan terpilih. Karena kan kita bicara misalnya JB, dia akan konsen di infrastruktur gitu kan. Nah, misalnya pas Sanuji terpilih ke depan, apa yang ingin Bapak lakukan sebetulnya? Karena kan masyarakat kebingungan gitu kan. Pak Sanuji ini arahnya kemana begitu? Apakah hanya religius saja atau seperti apa gitu? Sebagaimana tagline kita, Lebak Emas, ekonomi maju, adil dan sejahtera. Pertama, memang masyarakat Lebak ini harus ada jaminan persoalan pangan
gizi dan kesehatan. Soal pertanian. Persoalan pangan. Ya, tidak boleh ada lagi masyarakat yang kena gizi buruk, tidak boleh lagi masyarakat yang tidak makan, tidak boleh lagi ada anak-anak yang kurang gizi buruk. Dan kita berharap kesehatan masyarakat meningkat. Jadi jaminan terhadap pangan, gizi dan kesehatan makanan mereka ini menjadi tolak ukur dari pembangunan ekonomi. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita ingin membangun SDM karena Lebak ini dekat dengan Jakarta. Jakarta ini gudang kemajuan, gudang pembangunan, dan dana pembangunan itu ngumpul di Jakarta. Oleh karena itu masyarakat Lebak harus dinaikkan kualitasnya supaya mereka bisa berkompetisi. Masyarakat yang kompetitif di wilayah Jabodetabek. Jadi sumber daya alam kita kaya raya harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang kaya. Jadi pendidikan dalam semua sisi, pendidikan umum, pendidikan pesantren, pendidikan melalui organisasi, melalui instansi, melalui lembaga-lembaga kepemudaan, lembaga sosial, seluruhnya kita ingin targetkan untuk menaikkan kualitas sumber daya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira infrastruktur. Ya, infrastruktur. Berarti masih banyak kelemahan soal infrastruktur. Ya, kita ingin nanti ke depan saya memimpikan infrastruktur itu tidak boleh lagi ada jalan kabupaten yang bolong. Dia harus ada unit yang kerjaannya tidak boleh melihat jalan bolong. Ada unit yang sehari-harinya keliling melihat jalan kabupaten, nggak boleh ada jalan yang bolong. Berarti sekarang masih banyak yang bolong. Ya, kita melihat karena kita masih terjebak pada ritme tahunan atau perubahan anggaran. Kita ingin ada unit pelayanan, gitu. Mungkin ada unit semacam apa gitu ya, yang dia memang cek orang Sundara tekau meninggali jalan bolong, lagi tambah. Jadi gitu. Ya, saya ingin begitu. Karena jalan kabupatennya mesti mulus, mesti terjaga, mulus ya. Harus ada unit yang melihara itu. Pemeliharaan harus berjalan baik. Ya, infrastruktur jalan, irigasi, listrik, komunikasi, itu infrastruktur yang harus kita bangun. Yang ketiga. Yang keempat, itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah birokrasi. Birokrasi yang melayani. Birokrasi yang punya visi pelayanan melayani. Yang terakhir, yang harus kita bangun, Lebak menjadi harus daerah yang paling aman di provinsi. Paling aman. Ya. Jadi pangan, gizi dan kesehatan. Lalu kemudian infrastruktur, SDM, birokrasi yang melayani, Lebak menjadi daerah yang paling aman di provinsi. 5 itu, insya Allah percepatannya kan. Ada percepatan pembangunan yang lebih cepat lagi. Terima kasih Pak Sunuji. Pemirsa Calita TV, nampaknya pembicaraan kita semakin hangat dan semakin dalam, namun kita mesti jeda dulu pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Suara Rakyat Lebak. Malam hari ini kita membahas tema kemanakah langkah PKS di Pilkada Lebak. Malam hari ini kita berbincang dengan Bapak Sanuji Pentamarta. Beliau akan memberikan pandangannya sejauh mana langkah-langkah PKS ke depan di Pilkada Lebak. Pak Sanuji, kita masuk ke segmen 2 nih Pak Sanuji. Bagaimana respon publik terhadap deklarasi pencalonan Bapak nih? Minggu kemarin Pak Sanuji sudah mendeklarasikan bahwa Pak Sanuji siap untuk maju di Pilkada Lebak. Belum ditentukan sebagai bupati atau wakil bupati, tapi intinya siap. Bagaimana respon publiknya? Insya Allah bagus. Kalau lihat di media sosial, tanggapannya bagus. Di media sosial ya? Teman-teman yang minta baliho untuk dipasang, para simpatisan juga sekarang masih terus meminta untuk dipasang. Ada solid ya Pak Sanuji ya? Insya Allah. Ada solid ya. Kalau di masyarakat umum, ulama misalnya atau tokoh pemuda, apakah sudah mensupport atau mereka mendukung terhadap pencalonan Bapak? Alhamdulillah, saya diizinkan untuk di pembukaan pengajian diminta untuk menyampaikan sambutan, untuk menyampaikan
sedikit tausiah atau untuk memperkenalkan diri itu alhamdulillah tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan Ya, sama sekali. di kalangan ulama, di pengajian-pengajian ibu-ibu itu mereka mempersilahkan. Saya kira insya Allah Pilkada Lebak bisa. Kalau dari lawan politik mungkin, apakah atau dari sahabat-sahabat politik yang lain mungkin kita tidak bisa menyebutnya lawan politik, sahabat-sahabat politik yang lain. Ya alhamdulillah kita masih berkomunikasi, kemudian Fastabiqul khairat, berkompetisi dengan sehat. Mudah-mudahan Pilkada Lebak bisa kondusif, cair gitu. Cair ya. Saya bayangkan Pilkada Lebak nanti itu supaya suasananya betul-betul liburan, masyarakat nyoblos itu, saya mengusulkan itu nanti di samping TPS, itu ada lomba balap karung, sama panjat pinang. Jadi masyarakat sambil lomba balap karung ibu-ibunya, dan panjat pinang pemuda dan bapak-bapaknya sambil nyoblos. Ya, ide menarik juga. Jadi di samping TPS itu kita buat panjat pinang dan lomba balap karung. Jadi sambil panjat pinang dan lomba balap karung mereka nyoblos. Jadi suasananya betul hiburan gitu. Ya. Sehingga akan mengurangi gesekan-gesekan. Itu gagasan saya seperti itu. Ini ide yang sangat menarik Mas Sanuji. Tapi hal-hal yang lebih substansial artinya apakah kemudian ada masyarakat yang mungkin merasa menolak gitu kan dengan pencalonan Pak Sanuji ini, kemudian menyampaikan keluhan-keluhannya. Karena selama ini mungkin Pak Sanuji sudah banyak pendukung nih kita lihat. Basis masanya sudah kuat, tapi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Pak Sanuji maju di Pilkada Lebak. Apakah ada? Saya belum menemukan. Jadi semuanya mendorong Pak Sanuji untuk maju. Alhamdulillah hingga saat ini itu berbagai media yang masuk ke saya, ya mungkin mereka masih melihat, mereka masih menunggu apa yang saya programkan, apa yang saya akan lakukan kalau terpilih jadi Bupati Lebak gitu. Tapi secara alhamdulillah saya tidak mendapatkan kritikan maupun hujatan gitu ya. Dan saya juga memang tidak perasaan gitu, tidak, dan saya membangun suasana supaya tidak ada juga apa yang disebut dengan lawan politik itu tidak ada. Ya prinsip saya berkompetisi dengan sehat, fastabiqul khairat, dan rakyat sekarang sudah cerdas untuk memilih gitu. Jadi tidak perlu lagi kita paksa, tidaklah. Nggak usah dipaksa, biar mengalir saja masyarakat juga sekarang mah. Suasana cair gitu. Artinya kalau DPW Banten sendiri Pak Sanuji menargetkan untuk Bupati Lebak atau Wakil Bupati nih? Kalau target partai sendiri. Nah ini yang jawabnya harusnya struktur ini. Struktur ya. Mungkin bisa menyampaikan apa keinginan struktur sebetulnya kita menginginkan di. Saya menjawab dari struktur menyampaikan pada saya untuk menyiapkan diri kalau kemudian rakyat meminta saya untuk menjadi Bupati Lebak. Jadi struktur meminta kepada saya, tolong Pak Sanuji menyiapkan diri, persiapkan segala sesuatu untuk menyiapkan diri kalau kemudian rakyat meminta saya untuk menjadi Bupati Lebak. Sejauh ini popularitas Bapak sudah sampai mana nih? Ya nanti ada survei. Ada survei, tapi belum dilihat ya. Kalau mungkin popularitas di tingkat kadar. Kang Deko yang survei tadi. Sama Cerita TV yang survei. Pak Sanuji, apakah deklarasi ini hanya bertujuan untuk menarik perhatian lawan-lawan politik Bapak, lalu kemudian Bapak punya bargaining yang lebih besar terhadap lawan politik Bapak? Saya diminta oleh partai untuk sosialisasi. Ya. Dan diminta oleh partai untuk menyiapkan diri memimpin Lebak 5 tahun ke depan. Itu yang saya dapat amanah dari struktur, ya. Dan kader juga berharap memang setelah saya 3 periode menjadi anggota parlemen, mereka berharap juga memasuki wilayah eksekutif, tidak hanya menjadi pengawal, biasanya mengkritik eksekutif, mengawasi eksekutif. Buktikan dong gitu. Sekarang Pak Sanuji minta coba buktikan di wilayah eksekutif, bisa nggak seperti apa yang dilakukan di wilayah legislatif itu. Karena legislatif sudah betul-betul expert di bidang Pak Sanuji ya. Ya, alhamdulillah sudah 3 periode. Amanah itu saya coba jalankan dengan baik ketika di legislatif, dan saya ingin menjaga amanah legislatif itu di wilayah eksekutif nanti gitu, insya Allah. Nah jadi artinya tidak ada tujuan sedikit pun bahwa deklarasi ini main-main Pak Sanuji ya. Deklarasi ini hanya untuk menarik perhatian lawan politik itu. Tidak ada sedikit pun niat itu Pak Sanuji ya. Main-main ya, saya kira tidak, karena
saya hidup ini harus diurus dengan rakyat, tidak apa namanya, tidak ingin orang yang main-main kan gitu. Rakyat ingin mereka yang sungguh-sungguh membuktikan dirinya serius, dan saya ingin sekali lagi ingin apa namanya, sebagaimana saya bekerja di wilayah legislatif, melayani masyarakat bersama seluruh kader, simpatisan dan masyarakat. Di wilayah eksekutif juga saya ingin bekerja sungguh-sungguh. Jadi saya bersungguh-sungguh. Pada ini ada SMS dari pemirsa kita, ada Pak Budi dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya, katanya Pak Sanuji ini mau berdampingan dengan siapa katanya di Pilkada Lebak ini? Dari Budi dari Rangkas Bitung nih Pak. Saya mau berdampingan dengan Wakil Bupati. Dengan Wakil Bupati ya? Iya kan? Saya bupatinya berdampingan dengan Wakil Bupati kan gitu. Ya. Artinya mungkin bisa menjelaskan kriteria Wakil Bupati, setidaknya bisa menyampaikan Pak Sanuji ini kriteria Wakil Bupatinya seperti apa gitu. Pertama tentu yang sungguh-sungguh siap melayani rakyat. Siap sungguh-sungguh 24 jam, kalau perlu 30 jam sehari untuk melayani rakyat. Menemani rakyat, melayani rakyat. Yeah. Tidak membangun jarak dengan rakyat. Pemimpin tidak boleh lagi nanti pemimpinnya di langit, masyarakat di bumi gitu, tapi betul memang siap jatuh bangun, susah senang bersama rakyat. Yeah. Karena kita punya waktu sangat singkat. Problem Lebak nih banyak, masalah kita masih banyak, PR kita masih banyak, pekerjaan kita masih banyak, kita butuh kecepatan. Oleh karena itu saya ingin nanti pasangan saya yang betul-betul bekerja untuk Lebak ya, tidak neko-neko dan betul-betul visinya sama betul-betul Pak Sanuji ya. Ada SMS lagi nih dari Dodon Fatih nih dari Rangkas Bitung. Apa kabar Pak Sanuji? Kapan turun ke kebun kopi lagi katanya? Duduk bareng bersama warga kebun kopi, salam hormat. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sanuji. Iya, kebun kopi ini adalah seperti kampung halaman saya. Iya. Kebun kopi ini kampung halaman saya ya. Jiwa saya setengahnya itu berada di kebun kopi. Situ. Mungkin ingin turun lagi ke sana. Karena basis mara juga nampaknya ada di sana. Rutin sebenarnya saya orang kebun kopi itu, kalau saya tidak bisa turun, orang kebun kopi yang saya undang ke rumah. Saya bilang yuk ngopi gitu kan, yuk sarapan gitu ya. Jadi sebulan ini ada 3-4 kali lah orang kebun kopi. Yeah. Cuma dan memang di sela-sela waktu saya di legislatif, sore atau malam kadang-kadang saya mampir ya, silaturahim. Beberapa kali Pak Sanuji saya melihat kesederhanaan Bapak ke publik ya. Salah satunya adalah Bapak selalu naik angkot misalnya, atau naik ojek, naik transportasi umum, naik bus. Apakah ini memang dijadikan sebagai bahan untuk mendekati rakyat atau memang punya kepentingan tertentu Pak Sanuji? Saya ingin merasakan betapa repotnya naik angkot, betapa melelahkan naik angkot, berkeringat, lelah, kadang bergesek-gesekan. Jadi saya ingin merasakan itu supaya memang saya tidak lupa. Khawatir karena menjadi anggota parlemen kemudian lupa. Saya ingin dekat, kemudian merasakan, dan ingin bahwa pemimpin tidak terhalang oleh fasilitas. Ada mobil kita pakai, nggak ada mobil motor, dan saya biasa. Sangat biasa ya. Terakhir 2 minggu yang lalu saya masih ke Gunung Kencana, itu saya bawa motor. Bawa motor sendiri. Dan kebetulan di Gunung Kencana di Curahim itu bannya betus. Bocor. Saya pengen naik 2 minggu lalu saya bawa motor, bannya pecah di Gunung Kencana itu. Dan kalau tidak siap dengan angkot. Jadi saya ingin tidak terhalang. Jadi jangan sampai ketika nggak ada mobil, tidak ada mobil dinas atau tidak ada mobil kemudian kita nggak berangkat. Saya ingin kalau sudah janji apapun kondisinya, saya harus menyiapkan dia berangkat. Harus siap-siap dengan angkot. Walaupun sakit badan atau sebagainya tetap harus jalan. Motor tuh saya biasa. Lebak nih banyak daerah yang nggak bisa mobil. Dia harus dengan motor. Ini kepribadian yang sangat menarik Pak Sanuji. Apakah kemudian ini bisa ditularkan kepada tokoh politik yang lain? Saya pikir masih sangat jarang pribadi politik seperti Pak Sanuji. Mungkin Pak Sanuji bisa men-share dengan tokoh-tokoh politik yang lain agar kemudian berkomunikasi dengan rakyat, tidak harus komunikasi yang formal tapi juga informal. Sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh kita ya. Saya melihat beberapa hari yang lalu misalnya ada seorang ulama besar di Lebak itu kemudian dari naik angkot gitu. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini banyak juga dilakukan oleh teman-teman di Lebak, oleh para tokoh-tokoh di Lebak, dan apa yang saya lakukan ini saya ingin mari bersama-sama gitu, bahwa kesederhanaan, bahwa kerja keras, kita bekerja melayani 24 jam untuk masyarakat,
Kita ingin intinya bahwa pemimpin menjadi ruh baru buat masyarakat. Ruh baru. Pemimpin memberikan inspirasi, dan pada ujungnya bahwa pemimpin itu bisa dipercaya. Satu hal saja, bahwa ini pemimpin yang bisa dipercaya, omongannya bisa dipercaya, tingkah lakunya bisa dipercaya, dia bisa hidup sederhana untuk masyarakat, dia bisa hidup susah untuk masyarakat, dan masyarakat yakin bahwa ini pemimpin yang bisa saya percaya. Oke. Nah, ke depan pemimpin-pemimpin kita memang harus bisa meyakinkan bahwa dia bisa dipercaya. Nah, itu yang ingin saya lakukan. Ingin dilakukan. Pak Sanusi, selain PKS, partai-partai apa saja yang akan mendukung Bapak di pemilu kada Lebak nanti? Cuma jangan dijawab dulu Pak Sanusi, karena kita ada jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi dalam talk show ini. Kembali lagi dalam talk show Suara Rakyat Lebak. Malam hari ini tetap masih bersama Pak Sanusi Pentamerta. Kita kembali lagi nih mendalami sosok-sosok beliau yang sangat fenomenal, yang kemudian ingin maju di pemilu kada Lebak. Namun demikian, pemirsa Carita TV, kita bacakan dulu nih SMS dari pemirsa kita. Namanya Abu Sofyan dari Cimarga. Saya mau bertanya kepada Pak Sanusi, katanya, sejauh mana punya program apa buat mengentaskan Kabupaten Lebak dari kabupaten yang tertinggal? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Sanusi. Ya, kita punya peluang untuk membangun komunikasi kerjasama dengan Jabotabek. Bahwa Jakarta itu gudang kemajuan, gudang pembangunan, dan termasuk saya katakan Jakarta itu gudang duit. Dan Lebak punya air, gunung, laut, sungai. Bagaimana kemudian investasi sektor jasa, sektor swasta, sektor pariwisata, sektor kuliner itu bisa lihat ke kita. Jumat, Sabtu, Minggu itu masyarakat crowded, macet ke Cianjur, Puncak, Bandung, Purwakarta, Bogor. Padahal jaraknya sama dengan kita. Kita ingin membangun suasana yang kondusif, terutama infrastruktur. Kita harus pastikan bahwa infrastruktur kita bagus, mulus. Saya lihat Jawa Tengah dan Jawa Timur itu jalannya bagus, mulus. Kita harus punya cita-cita, tidak ada pilihan lain. 24 jam kita tungguin, day to day kita tungguin ngebangun jalan, kita tongkrongin harus bangun jalan. Ini langsung nggak ada pilihan lain buat kita. Dan tidak boleh ada jalan kabupaten yang bolong dalam waktu yang lama, dia harus mulus bagus. Ini infrastruktur nih, sehingga mobil masuk, invest masuk, orang-orang berduit dia masuk, cari kuliner, melihat suasana Lebak, ke pantai Lebak, beli makanan lokal di Lebak, beli buah-buahan dari Lebak. Kemudian yang kedua, Lebak harus aman. Aman, tidak boleh lagi ada kesan bahwa Lebak tidak aman. Harus ada komitmen bersama dengan seluruh institusi di Lebak. Lebak harus menjadi daerah yang paling aman di Banten. Harus dia beranjak pelan-pelan menjadi daerah yang aman. Yang ketiga, saya kira tadi itu SDM. Bahwa daya dukung SDM penting. SDM yang mereka SDM maju, yang mengolah hasil bumi menjadi hasil olahan yang punya nilai tambah. SDM harus kita tingkatkan SDM kita, misalnya bahwa rata-rata lama sekolah di Lebak itu 6,3 tahun, kita harus targetkan bisa cepat masuk di 8 tahun, bahkan bisa selesai di 9 tahun. Kalau ada kenaikan SDM kita, insya Allah masyarakat akan mengolah hasil bumi, mengolah kekayaan, mereka akan menjadi mitra yang baik untuk investasi, dan mereka langsung yang mengolah berinvestor. Ini 3 hal. Kemudian saya kira komunikasi kerjasama kita dengan pusat, dengan provinsi dan dengan pusat, kita dekat. Kita ini bukan Sulawesi atau Kalimantan. Kita Lebak yang hanya 100 kilo dari Jakarta. Kalau kita katakan bahwa uang Jakarta, uang Jabotabek harus ngalir ke kita. Aman, infrastruktur bagus, masyarakat welcome. Betul. Tapi tentu investasi yang kemudian mendukung pembangunan Lebak yang ekonominya maju, adil dan sejahtera lahir batin. Kita kebingungan nih Pak Sanusi, soal investasi apa sih sebenarnya yang cocok di Lebak nih? Kadang-kadang apakah di bidang pariwisatanya, mungkin kalau banyak sudah potensi pariwisata di Lebak nih yang belum tergali, atau di bidang-bidang yang lain. Karena masyarakat juga bingung juga investasi apa nih yang kemudian bisa dikembangkan di Lebak.
Saya kira saya melihat semua investasi itu punya potensi karena kita dekat dengan pasar. Ini kelebihan kita. Jakarta, Tangerang, Bogor, Jabotabek itu pasar. Apapun laku di Jakarta, Jabotabek ini. Dan yang kedua, orang Jakarta itu dia butuh suasana alam yang sejuk, tempat yang dingin, buah-buahan lokal yang bagus. Mereka butuh jalan-jalan ke pantai, ya kan? Mereka butuh perlu misalnya sungai ya untuk arung jeram. Mereka butuh lebak ini. Itu semua bisa kita olah. Ini mesti ada kesadaran bahwa semuanya bisa kita olah. Ya, jadi tapi tentu yang paling penting pertama pertanian. Perkebunan dan pertanian. Lebak itu sejarahnya perkebunan. Perkebunan harus kita bangkitkan kembali, kemudian pertanian, ya di sana ada sayuran, buah-buahan. Lalu kemudian juga wisata saya kira. Tambang juga masih di beberapa titik masih bisa kita pertahankan. Masih bisa digali lagi ya. Ya, misalnya tambang bahan-bahan yang punya nilai maju ya. Masih bisa kita olah. Pak Sanusi tadi juga dijelaskan pada segmen awal bahwa Pak Sanusi juga akan melakukan perombakan di birokrasi nih. Birokrasi. Langkah-langkahnya seperti apa perombakan di bidang birokrasi ini? Karena mungkin ini adalah birokrasi adalah tangan kanannya politik mungkin Pak Sanusi, karena kalau birokrasinya lambat maka kebijakan-kebijakan politik juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sekuat apapun Pak Sanusi nanti memimpin lembaga, tapi kalau birokrasinya lambat juga tidak akan bisa mengimbangi nih. Iya. Memang tidak mudah memperbaiki birokrasi. Ya, birokrasi ini dia direkrut, rekrutmennya dia tiap tahun atau kadang 2 tahun sekali. Kemudian birokrasi dia membangun karirnya dalam jangka yang lama. Tentu kita membenahinya juga tidak mudah. Tetapi bukan hal yang mustahil. Pertama ada keteladanan. Kunci pertama adalah ada keteladanan. Bahwa birokrasi harus mendapatkan jaminan, keyakinan bahwa manakala mereka bekerja baik, mereka bekerja terbaik, mereka bekerja untuk rakyat, mereka melayani rakyat, maka mendapatkan jaminan mereka bisa mendapatkan peluang karir. Kalau mereka bekerja baik, karir mereka bagus. Birokrasi gini. Yang kedua, jaminan terhadap apa hak-hak mereka. Jadi persoalan karirnya jelas gitu. Bahwa mereka akan bekerja baik, karirnya bagus. Bekerja jujur, karirnya bagus. Melayani rakyat makin baik, karirnya bagus. Yang kedua, hak-hak mereka. Tunjangan, gaji, insentif, ini harus ada jaminan penuh dari pemimpin daerah. Ya kan? Kemudian yang ketiga, birokrasi harus ada reward. Mereka mendapatkan kuliah, mereka mendapatkan studi banding misalnya ke tempat-tempat mereka belajar. Mereka mendapatkan apresiasi. Mereka mendapatkan apresiasi publik, nilai publik. Mereka harus diberikan reward. Mereka kerja menyenangkan, dan kalau mereka bekerja baik, mereka mendapatkan reward dari pimpinannya. Kalau punishment-nya Pak Sanusi? Kalau seandainya mereka punishment-nya harus kesepakatan dengan mereka. Harus ada kontrak semacam agreement, ya kan? Targetnya mau apa? Kalau kemudian targetnya tercapai, Bapak mau apa? Harus ada agreement. Jadi nanti kalau punishment itu, jadi tergantung komunikasi antara Pak Sanusi dengan birokrasi ya? Ya, Anda tidak tercapai karena tidak tercapai sesuai dengan kesepakatan yang kita bangun. Jadi kita bangun agreement aja. Gitu. Saya kira birokrasi ini bisa kita perbaiki. Dan ini memang kunci untuk juga memperbaiki masyarakat. Ya, birokrasi yang terpercaya, yang melayani, jujur, masyarakat makin percaya. Birokrasi yang tidak bisa dipercaya, masyarakat nanti partisipasinya mundur. Jadi kita butuh birokrasi yang terpercaya. Dan insya Allah birokrasi ini manusia yang mereka punya keinginan bekerja baik di dunia, dan mereka punya harapan juga investasi amal di akhirat. Dan mereka juga ingin bahwa hak, ya, kesejahteraannya terjaga. Saya kira birokrasi ini orang-orang yang dia terdidik, terseleksi dengan baik, mereka mau diajak untuk membangun Lebak bersama-sama. Artinya tinggal disadarkan aja sedikit, kemudian mereka bisa bekerjasama dengan politik untuk memajukan Lebak ya. Pembinaan itu harus dimulai oleh pimpinan, pemimpin yang bisa keteladanan, pemimpin yang bisa diteladani. Insya Allah ucapannya bisa didengar oleh birokrasi. Mereka bisa percaya bahwa ini pemimpin yang kira-kira bisa bareng-bareng membangun Lebak. Oke Pak Sanusi, kita kembali lagi dalam diskusi kita nih. Kembali ke pertanyaan tadi sebelum segmen 3 masuk kita. Jika punya ancang-ancang partai mana yang akan digandeng oleh Bapak dalam Pilkada Lebak kali ini selain PKS? Karena kita tahu bahwa PDIP, Golkar, Demokrat sudah punya calon sendiri-sendiri nih Pak Sanusi.
Yang ada mungkin sisanya PPP, PKB, Hanura mereka punya 3 kursi, Gerindra dan TPD punya 2 kursi, Darnas, PNI Marhaen dan yang lainnya punya 1 kursi. Apakah kemudian PKS dengan Pak Sanuji ini ingin membangun poros tengah atau ingin merapat ke calon yang lain, ke koalisi besar yang sudah dibangun oleh partai-partai lain? Saya ingin membangun poros Lebak namanya. Poros Lebak, artinya poros tengah ya Pak Sanuji ya? Saya ingin membangun poros Lebak, seluruh kekuatan politik di Lebak. Kita sampaikan visi misi kita ajak kekuatan politik lain, kita ajak partai-partai lain, yuk kita bekerja sama. Ini waktunya masih ada, waktunya masih panjang. Kalau wacana partai mendukung ini, wacana partai mengangkat ini saya kira masih belum final. Dan tentu nanti struktur tim ya. DPD maupun DPW akan bangun komunikasi. Jadi petanya masih sangat luas, saya melihatnya masih sangat mungkin kemana dan kemana. Tapi intinya kita terus membangun komunikasi. Insya Allah masih ada waktu untuk terus berkomunikasi, membangun kerjasama, ya, membangun koalisi, membangun musyarakah, dan inilah poros Lebak. Poros Lebak artinya orang-orang yang semua ingin bersama-sama membangun Lebak. Poros Lebak itu mau menggandeng partai kecil atau menggandeng partai besar? Menggandeng semua partai yang bisa digandeng. Semua partai yang bisa digandeng. Insya Allah. Insya Allah. Cukup menarik sekali nih Pak Sanuji ya. Nah, jika Bapak memposisikan sebagai bupati, wakil seperti apa yang Pak Sanuji inginkan? Walaupun tadi sudah dijelaskan, mungkin sedikit diperjelas nih, ke arah mana, perempuankah atau laki-laki kah dia, seperti apa kriterianya? Laki-laki dan perempuan sama saja. Sama saja. 2 anak cukup. Lebih dari 2 juga cukup. Ya saya kira baik laki-laki perempuan punya hak politik ya. Tapi tentu mereka yang cinta Lebak. Jadi kalau mau saya katakan mereka yang betul-betul mereka mau cinta Lebak, mau bekerja untuk Lebak. Dan tentunya publik melihat bahwa selama ini mereka berkontribusi untuk Lebak, hari-harinya menemani masyarakat Lebak, dan masyarakat mengakui bahwa memang si Fulan, si A, si B atau si C itu layak bersama Pak Sanuji untuk membangun Lebak. Oke, nanti saya ingin bertanya juga Pak Sanuji ini kalau seandainya jadi wakil bupati seperti apa yang Pak Sanuji inginkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam segmen terakhir. Kembali lagi dalam talkshow kita, masih bersama Pak Sanuji Pentamarta sebagai balon Bupati Lebak ya. Kita masih menyebut beliau sebagai balon nih, karena belum ada keputusan beliau sebagai wakil atau bupati nanti ke depannya nih. Namun demikian, kita perlu bacakan dulu SMS dari pemirsa kita nih, Pak Sanuji dan pemirsa. Assalamualaikum Pak Sanuji, jangan lupa juga untuk silaturahim ke warga BPN Palaton dari Remi ini. Nampaknya banyak sekali penggemar Pak Sanuji, banyak sekali ini basis masa Pak Sanuji, mungkin bisa langsung ditanggapin. Ya, memang kadang-kadang saya silaturahim sering tidak menjadwal, jadi kadang-kadang saya meluncur pagi atau kadang-kadang tiba-tiba muncul siang gitu ya. Tiba-tiba datang gitu di warung gitu, jadi ngopi bareng dengan masyarakat. Palaton, kebun kopi gitu kan, Narimbang, tempat di mana kadang-kadang saya silaturahim ya, dadakan gitu ya. Respon masyarakat Pak Sanuji? Alhamdulillah ya, Palaton itu juga saya punya pernah tinggal di sana dan masyarakatnya akrab di Palaton itu akur gitu ya masyarakat Palaton ini, dan saya kira insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa silaturahim lagi ya. Palaton. Beda posisinya kalau kemarin sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, sekarang sebagai balon Lebak. Tidak ada bedanya lah. Tidak ada bedanya. Ada SMS juga nih dari pemirsa kita, saya Firman dari Rangkas katanya. Apa yang membuat Bapak ingin ikut pilkada Lebak? Apa yang ingin Bapak perbaiki di Lebak? Nampaknya itu sudah dijawab, tidak perlu kita bahas lagi. Nah Pak Sanuji, kita ingin kembali dalam diskusi kita yang tadi. Kalau seandainya
Pak Sanuji ini jadi wakil, kriteria bupati seperti apa, calon bupati seperti apa yang Pak Sanuji inginkan? Sama ya, baik bupati wakil bupati sebenarnya dia pasangan yang diatur oleh konstitusi, mereka melengkapi satu sama lain. Tetapi memang seorang bupati harus punya visi yang kuat. Dia harus visi yang kuat, mengorbankan seluruh energinya, seluruh waktunya untuk bersama-sama masyarakat Lebak, membangun masyarakat Lebak. Jadi bupati memang harus lebih kuat lagi visinya. Dan tentu bupati ini memang punya track record yang oleh masyarakat diakui bahwa selama ini bersama masyarakat, hadir di masyarakat, tumbuh di masyarakat. Saya kira itu penting, orang yang memang betul-betul tahu masyarakat ya. Karena bukan saja orang yang pintar yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi yang memahami, yang tahu, yang ngerti, yang merasakan. Kalau istilah saya itu bupati, wakil bupati yang tahu mana jalan bolong, mana jalan rusak, dia apal. Jadi ketika dia memimpin, dia katakan bahwa kita butuh sekian, kita hanya butuh waktu sekian untuk segera membangun jalan, semua harus mulus. Karena daerah lain bisa membangun jalan mulus dan kita harus bisa. Jadi bupati yang selama ini ngojek, naik motor, naik umum, dia merasakan tuh betapa nggak nyamannya jalan bolong itu. Nah, berarti yang belum pernah naik ojek, naik angkot, kemudian tahu jalan nggak pantas hidup oleh Pak Sanuji ya? Artinya bahwa yang selama ini masuk keluar kampung, masuk ke masyarakat, merasakan rusaknya jalan misalnya. Nah ini yang harus kita berharap menjadi pasangan yang. Artinya juga balon loop yang masih bersikap elitis tidak cocok buat Pak Sanuji. Bukan untuk saya, tapi untuk rakyat juga. Saya kira rakyat sekarang memang pengalaman di beberapa pilkada lain, mereka melihat yang elitis ini tidak laku ya. Yang elitis tidak laku. Masyarakat bupati yang biasa-biasa saja, tapi kemudian dia bisa melakukan kerja yang luar biasa. Mungkin Pak Sanuji bisa menyebutkan nih, kira-kira bupati atau calon bupati yang mana yang tentunya sekarang masih posisi masih sama dengan Pak Sanuji sebagai balon loop. Pak Sanuji bisa menyampaikan? Belum ya. Belum bisa menyampaikan. Mungkin 2-3 bulan ke depan baru. 2-3 bulan ke depan ya. Jadi sampai sekarang belum bisa menyampaikan Pak Sanuji ya. Belum ya. Kita kan harus lihat masyarakat, bagaimana respon masyarakat terhadap kemunculan calon-calon yang ada. Saya juga perlu bertanya ke masyarakat. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita disukai oleh masyarakat, kita disenangi oleh masyarakat, ternyata masyarakat tidak suka sama kita kan. Ini kan juga harus diukur. Saya sendiri sebagai calon kita harus mendengar apa kekurangan saya, apa kelemahan saya. Bisa jadi saya merasa dekat dengan masyarakat, tapi ada banyak kantong-kantong masyarakat yang belum saya sambangi, belum saya datangin. Ini juga saya harus menyerap aspirasi masyarakat. Makanya saya sampaikan kepada tim juga, kita menjadi pemerintah pendengar. Jadilah pemerintah pendengar. Saya bayangkan kalau nanti Allah menakdirkan saya jadi bupati, ada waktunya mungkin rakyat bicara 2 jam saya dengar gitu. Sekali-kali pemimpin harus mau duduk 2 jam dan hanya mendengar. Mendengar aspirasi masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, mendengar kritis dari masyarakat. Pemimpin harus mau dia 2 jam gitu mendengar, mencatat dan mendengar, sampai mungkin pemimpin harus berani masyarakat tuh bicara apa adanya, dan pemimpin harus siap dengan telinga yang siap, dengan mental yang siap mendengar pahit manis apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, berarti juga birokrasi juga harus pintar-pintar mendengar juga jadilah kita pemimpin pendengar. Setelah kita menjadi pemimpin pendengar, mana yang terbaik tidak perlu lama harus kita laksanakan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat, memenuhi apa yang diminta masyarakat. Sebenarnya pemimpin itu gampang menurut saya. Mereka penuhi aja apa yang diminta oleh masyarakat. Masyarakat tuh minta jalan yang bagus, minta pendidikan yang terjangkau, mereka minta pengangguran ini ada kerjaan, mereka minta agar madrasah-madrasah diperbaiki, mereka minta agar ulama, guru madrasah, ustadz di madrasah, guru sesompang itu mendapatkan perhatian dari masyarakat dan dari pemerintah. Permintaan masyarakat semua baik dan baik-baik. Jadi pemerintah itu semuanya gampang. Penuhi apa yang diminta oleh masyarakat, penuhi saja apa yang diminta oleh masyarakat. Hampir semua permintaan masyarakat itu permintaan yang baik, kebutuhan mereka, kebutuhan yang darurat buat mereka. Jadi jadilah pemerintah yang memenuhi apa yang rakyat minta. Oke, Pak Sanuji, kita masih gamang nih soal program Pak Sanuji di bidang pendidikan. Ya. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada rakyat Lebak bahwa kalau saya jadi Bupati Lebak, pendidikan, program pendidikan saya seperti apa mungkin Pak Sanuji?
pendidikan ini Apakah ujung dari program pendidikan adalah siswa. Ujung dari pendidikan adalah siswa yang dia punya karakter. Kita ingin membangun siswa yang punya karakter. Siswa yang mereka siap untuk berkompetisi di era global. Siswa yang dia mau kerja keras. Siswa yang mau bekerja, membangun dirinya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan siswa yang begitu, maka kita juga perlu membangun guru-guru yang punya mental. Guru-guru yang patriotismenya, heroismenya, mendidik anak-anak kita harus tumbuh. Oleh karena itu pemerintah, pemerintah, bupati, struktur dinas itu harus menjadi pelayan buat guru-guru. Saya menginginkan saya menjadi bupati yang melayani guru-guru, agar guru-guru melayani siswa. Saya harus menjadi bupati yang melayani guru-guru, menjadi pelayan buat guru-guru, agar guru-guru melayani siswa. Ini strateginya. Kalau sudah begitu, insya Allah program apapun. Kalau program pendidikan, sebenarnya guru-guru hafal, guru-guru paham. Guru-guru kita ini banyak S2, banyak mereka mayoritas S1, banyak diantara mereka S2, bahkan banyak yang S3. Program, usulan, desain, cara mengajar, cara mendidik, guru-guru kita punya. Tinggal mau nggak mereka berekspresi, mereka semangat berekspresi, semangat melayani siswa, semangat bekerja sama dengan orang tua. Mereka bersemangat manakala bupatinya, pejabat strukturalnya melayani guru-guru. Ini yang perlu kita hidupkan. Pak Sanuji, mungkin Pak Sanuji punya harapan nih buat masyarakat Lebak. Ketika muncul sebagai balon bup atau wakil balon di Lebak ini, punya harapan tertentu buat masyarakat. Mungkin Pak Sanuji bisa menyampaikan harapan Pak Sanuji buat masyarakat. Ya, saya kira masih ada waktu buat masyarakat untuk terus menghadirkan para calon, para balon, hadirkanlah ke masyarakat, undang ke masyarakat, masyarakat bisa mendengar apa visi misinya, apa program para calon. Saya kira masyarakat masih punya waktu untuk mendengar visi misi calon, keinginan calon, kemudian juga yang kedua masyarakat. Saya ingin suasana kompetisi pilkada itu cair, ya, demokratis, aman, cair. Makanya saya punya gagasan tadi itu. Seolah-olah di TPS tuh kelihatannya tegang. Jangan dibuat tegang suasana TPS. Kalau perlu di samping TPS itu ada lomba balap karung dan lomba panjat pinang. Jadi masyarakat sambil lomba itu nyoblos di TPS. Yang selesai ikut lomba lagi. Jadi suasana dibangun cair, bahwa suasana pemilihan itu cair. Tapi masyarakat datang dengan kesadaran bahwa dia memilih pemimpin. Masyarakat datang dengan, tapi sebenarnya masyarakat tidak perlu diajari, ya. Masyarakat sekarang udah paham lah mereka. Karena sekarang media ini, terutama televisi, saya kira termasuk Carlita, menyiarkan bagaimana pemimpin-pemimpin yang berhasil, bagaimana pemimpin-pemimpin yang bersahaja, bagaimana pemimpin yang mungkin tidak banyak bicara, tidak pandai bicara, tapi dia terbukti bekerja, masyarakat hafal. Jadi saya lihat yang penting suasananya dibangun suasana demokratis, cair, aman, masyarakat dengan luasa memilih pemimpinnya, dan suasana pencoblosan, hari pencoblosan itu hari yang diliburkan, dan hari yang hiburan gitu. Ada suasana hiburannya. Jadi tertarik mereka untuk mencoblos di TPS-nya. Cuma Pak Sanuji, saya sangat tertarik soal suasana pilkada yang cair nih. Tapi beberapa belakangan hari ini juga di Lebak kondisi politiknya tentu memanas. Ada tokoh-tokoh politik yang mungkin saling serang dan sebagainya. Pak Sanuji sendiri bersikap seperti apa atau menyikapinya seperti apa? Saya tidak melihat apa memanas ini sesungguhnya memanas atau memang media memang melihat bahwa ini panas, ya. Saya melihatnya saya ketemu dengan para pihak, dengan para balon calon, telepon bercanda gitu, dan suasana persaudaraan ada apa-apa gitu. Jadi saya yakin, dan saya orang Lebak, para pihak itu tim sukses, calon, partai, mereka dewasa lah. Ya? Tidak ada Jakarta yang kita anggap mungkin juga ramai, ternyata lancar, aman. Insya Allah Lebak sudah membuktikan bahwa pilkada kita bisa aman, lancar, sukses. Terakhir Pak Sanuji, closing statement Pak Sanuji nih buat tokoh politik, buat juga buat masyarakat. Terakhir sekali karena waktu kita terbatas, 1 menit Pak Sanuji, closing statement. Ya, saya kira saya berharap
masyarakat Lebak menjadi masyarakat yang berkembang maju, ya, ekonominya maju, mereka punya pekerjaan, punya pendapatan, masyarakat Lebak punya daya beli, anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, masjid-masjid, madrasah, pesantren, pengajian, majelis taklim dia bisa tumbuh, mengawal moral masyarakat. Masyarakat yang menghormati alim ulama, menghormati kiai, para ustadznya. Masyarakat yang mereka mau untuk bekerja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Motivasi masyarakat harus kita bimbing bahwa mereka bisa, bahwa mereka bisa bangun, bahwa mereka bisa membangun masjidnya, bahwa mereka bisa memperbaiki madrasahnya, bahwa manakala mereka punya keinginan Allah memudahkan, kita bisa membangun. Jadi mari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerja keras masyarakat, dengan keteladanan pemimpin, kita bisa membangun Lebak. Insya Allah kita bisa membangun Lebak dan kita bisa menjadi penyangga Jakarta, penyangga Jabotabek yang Lebak maju, ekonomi maju, adil, dan insya Allah sejahtera. Oke, terima kasih Pak Sanuji atas kesempatan hadir di Carlita TV. Pemirsa Carlita TV, demikian talkshow Suara Rakyat Lebak. Kita kembali lagi dalam minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat talkshow ini. Saya Dedek Al-Wajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.